Hai Kacers, balik lagi nih di Bakso, bincang asik sosial dan psikologi episode ke-6. Nah, kali ini kita bakal bicarain tentang move on loh. Gak gampang sih untuk bangkit dari rasa sakit, tapi rasa sakit haruslah diminimalisir untuk tetap bertahan hidup dan menerima kondisi masa lalu yang kurang baik. Belum lagi terkadang dalam proses perjalanan untuk move on, banyak hal-hal yang harus diterima. Mungkin kembali teringat dengan rasa sakit itu, dengan masa lalu, dan dengan hal-hal kecil yang dapat berkaitan dengan luka. Oleh karena itu, sharing yang dilakukan pada podcast kali ini diharapkan mampu memberikan pandangan baru kepada Kacers untuk bangkit dari rasa sakit dan menemukan kembali keindahan hidup yang akan dijalani. Jadi move on yuk. Nah, bakal asik nih. Langsung aja dengerin di Bakso episode ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Kacers, balik lagi nih di Bakso, bincang asik sosial dan psikologi. Gimana nih episode 5 kemarin? Seru kan? Seru dong. Nah, di episode kali ini bakal berbeda nih teman-teman. Karena biasanya yang dibawain sama Dava dan Reza bakal dibawain sama aku dan Mutia nih. Tapi tenang aja, gak akan kalah seru kok. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi aku sama Mutia bakal kenalan dulu nih. Siapa tahu ada dari fans-fansnya Dava atau Reza nih nyasar kesini ya kan? Oke, kenalin, nama aku Putri, salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Dan seperti yang udah aku bilang tadi, ditemani oleh Mutia nih teman-teman. Halo Mutia, kenalin diri dulu dong. Halo Putri, sebelumnya kenalin, nama aku Mutia Daradinanti. Aku juga salah satu mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Aku satu fakultas sama Putri, seperti yang udah tadi Putri kenalin. Kita sama-sama angkatan 2018. Oke deh, mantep banget sih. Nah, oh ya nih, sebuah fun fact nih teman-teman. Jadi Mutia ini adalah salah satu peer counselor di Kawan Cerita ini. Dan teman-teman nih, kalau misalnya butuh seseorang buat dengerin curhat secara gratis, bisa banget langsung ke line @kawancerita_id. Dan tenang aja teman-teman, karena kerahasiaan apapun itu udah terjamin aman. Terus peer counselornya juga udah dilatih kok. Jadi dah pokoknya mantep deh. Bener banget. Terus juga jangan ragu karena teman-teman peer counselor ini megang kode etik gitu ya, Po. Iya, jadi bener banget. gak usah ragu lagi. Cakep. Nah, kita langsung aja kali ya Mut, sesuai judul nih di podcast kali ini. Kita bakal bahas soal move on yuk gitu. Cakep gak sih? Move on nih, orang-orang kadang kan suka mikir move on tuh lupain masa lalu lah. Move on tuh kayak udah gak perlu nginget-nginget apa yang terjadi di masa lalu gitu. Padahal ternyata arti move on sendiri aja itu pindah tempat gitu kan, menemukan suasana baru lagi. Nah, menurut Mutia gimana nih Mot? Iya benar banget, karena sebenarnya gak salah sih ketika orang tuh mikir, dan juga nih yang sering banget jadi pikiran orang-orang tentang move on itu mereka lebih fokus ke orang gitu Put. Kayak ya move on lebih sering digambarin dengan pasangan gak sih, kayak aku mau move on dari dia deh gitu, aku mau lupain dia deh. Sebenarnya gak salah, karena seperti yang tadi udah Putri sebutin, kalau misalnya move on itu pada dasarnya dia tuh punya arti pindah gitu. Jadi gak salah sih ketika aku pengen pindah deh, udah gak mau mikirin dia. Cuma lebih kita kayak gak apa-apa kayak gitu, cuman kita harus menghargai si proses pindah itu sendiri kayak gitu. Biar kita pindah, misalnya kita mau pindah hati ke orang lain itu, kita punya pegangan proses dari yang sebelumnya kayak gitu. Jadi jangan fokus ke orangnya aja, tapi yuk cobain deh fokus ke prosesnya, biar kita tuh banyak dapetin hal kayak gitu. Oh gitu. Nah, tapi Muti sendiri pernah gak sih Mut, kita kayak sharing-sharing aja kali ya. Kita nih sharing tentang pernah gak sih Muti move on dari suatu hal atau dari apapun itulah. Kita bisa cerita-cerita dikit dong Mut. Oke, aduh jadi malu nih cerita-cerita. Ini aku dulu dah, ini Putri ya. Nah, jadi kalau misalnya move on versi aku pernah
pernah banget bangkit dari keterpurukan dimana aku ngerasa ini agak dark sih, cuman ya udahlah ya, namanya sharing tentang keluarga aku sendiri. Jadi aku memang bertumbuh dari keluarga yang aku nggak mau nyebut gak harmonis, cuman memang orang tuaku cerai. Kenapa aku nganggap ini proses move on? Karena memang aku harus belajar pada proses penerimaan diri itu gitu. Aku harus belajar ketika aku ngelihat orang lain punya keluarga yang harmonis. Aku harus move on, aku harus pindah dari perasaan aku yang kayak gitu. Jadi aku mikirnya, kok aku gak punya sih keluarga yang kayak gitu. Kok aku gak bisa sih ngelihat orang tuaku barengan terus kayak gitu. Itu proses move on yang paling berat buat aku. Cuman itu adalah proses move on yang paling membangun sejauh ini buat diri aku sendiri gitu sih, Put. Oh berarti kadang ada lah ya perasaan-perasaan yang susah untuk kita terima gitu ya, Mut, ngelihat apalagi keluarga itu circle terdekat kan yang ada di sekitar kita. Gitu. Oke deh. Nah kalau misalnya untuk aku sendiri, karena tadi Muti udah berat nih pembahasannya. Iya. Jadi kalau misalnya aku sendiri sesimpel karena pernah ditolak dalam arti kayak ditolak organisasi, ditolak kepanitiaan, ketika aku gagal dan gak mendapatkan apa yang aku harapkan gitu. Itu menurut aku proses untuk bisa menerima keadaan itu tuh gak gampang sih, karena kan kita kayak ngelewatin banyak malam buat mikirin kenapa ya aku bisa gagal sih, keadaan atau kondisi yang gak bisa kita terima sama sekali gitu. Terus kayak emang aku kurang apa, emang belum cukup ya usaha aku selama ini, iya gak sih Mut? Mungkin juga gitu gak? Iya, kayak mungkin kalau Putri tentang organisasi kayak banyak hal yang akhirnya tuh bikin Putri berproses nggak sih? Kayak kalau misalnya udah tahu gagal di organisasi ini, aku tahu nih celah aku di mana gitu kan. Kayak gitu nggak sih, Put? Kamu mulai kayak ada titik baliknya gimana tuh tentang organisasi? Nah, yang awal-awal saat itu ketika aku ngerasa gagal, saat aku benar-benar kayak aduh kok gagal banget sih, kayak kok sampah banget sih hal kayak gini, masa nggak bisa gitu kan. Nah saat itu aku ngebiarin diri aku untuk sedih sih, maksudnya kayak kadang kan kita suka denial ya sama diri kita sendiri. Kadang kita ketika ngerasa di titik itu kita mikir kalau nggak sih ini pasti juga lewat, ya udahlah ya, seperti yang sekarang kita omongin gitu. Cuman justru saat itu aku ngebiarin perasaan aku untuk kayak oke, nggak apa-apa, hari ini sedih, hari ini aku buat duniaku sehancur-hancurnya, tapi besok ketika aku bangun di pagi hari, aku tegakin kepala apa yang harus aku lakukan setelah ini gitu. Duniaku hancur, tapi dunia yang bekerja kan enggak, dunia bekerja tuh terus gitu loh. Ya orang-orang pada bekerja, tetepan orang yang jualan juga tetap jualan gitu. Mereka nggak peduli dunia kita sehancur apa kan. Jadi aku ngebiarin diri aku untuk nerima perasaan yang ada. Terus besoknya aku coba untuk oke, aku harus apa nih setelah ini. Proses itu sih, dan itu tuh nggak bisa instan gitu, iya nggak sih Mut? Nggak bisa yang kayak cuma sehari, nggak bisa cuma 2 hari gitu. Nah kalau Muti sendiri gimana sih, titik baliknya tuh gimana ketika oke, nggak bisa nih kayak gini terus? Oke. Sebenarnya titik balik aku itu, jadi ini agak fun fact tapi enggak fun karena orang tua aku itu cerai ketika aku duduk di kelas 1 SMP. Dimana itu kan kita ya dibilang matang juga ya belum ya, karena ya masih banyak berproses kan. Tapi di titik itu orang tua aku, ayah, mama, kakakku itu curhatnya ke aku, Put. Terus ya, gimana? Padahal masih kecil banget. Ya ampun, terus? Ya. Iya, dan waktu itu aku belum dapetin titik balik karena ya entah kenapa memang mereka mungkin nyamannya cerita sama aku gitu ya, walaupun orang tua aku sendiri. Jadi waktu itu aku benar-benar nguatin diri karena semua orang ceritanya sama aku, sedangkan aku yang di umur segitu aku ngerasa kayak aku harus pulang kemana nih gitu. Ya Allah, gila.
Terus saat itu Muti gimana dong berarti? Ya aku masih struggle sama hal itu. Keluarga besar pun sebenarnya kasihan dan kaget ngeliat aku. Cuman pada titik itu aku juga beneran nguatin diriku yang kayak gini di umur segitu. Kayak ketika ada orang lain yang percaya kamu lebih kuat atau mempercayakan ceritanya sama kamu, ya udah, artinya memang kamu bisa menerima itu. Kayak yang aku pegang sampai saat ini adalah when you face it, you can do it. Oke, Kayak itu gitu. merinding loh, jujur. Iya, jadi pada titik itu aku belum punya titik balik sampai one day aku nemuin kayak gini. Kalau misalnya orang tua kamu percaya kamu punya dinding yang lebih kuat, kamu punya Allah. Pulang aja, berdoa aja, walaupun Allah nggak tiba-tiba kasih solusi A B C D, cuma titik balik aku jadinya tuh waktu aku itu pada titik baliknya tuh beberapa tahun setelah itu yang kayak bikin aku nggak apa-apa, doa aja dulu, maksudnya ceritain ke Allah walaupun kamu nggak punya tempat lain, tapi dengan itu tuh percaya atau enggak, hati kita tuh beneran dibikin ringan gitu. Iya, aku waktu itu gitu. Jadi makanya kenapa aku ini jadi nyambungnya ke psikologi dan kenapa aku senang dengan orang cerita segala macam gitu-gitu. Ya karena dari situ sih sebenarnya. Jadi ya udah, titik balik itu ada memberi sama aku dalam proses aku mengikhlaskan semuanya, dan akhirnya aku mikir kayak gini. Yang punya hubungan itu mereka, orang tua aku gitu. Ketika mereka decide untuk pisah, ya artinya mereka udah nggak bisa lagi kan mempertahankan itu. Aku sebagai anak nggak boleh egois gitu. Aku nggak boleh egois ketika mereka udah nggak bisa mempertahankan itu, berarti mereka punya alasan yang kuat gitu. Aku nggak boleh marah sama keadaan, aku nggak boleh marah kenapa mereka harus pisah dan mempertanyakan semuanya, karena ya udah jelas walaupun mereka nggak bisa ngejelasin semuanya apa yang mereka rasain, cuma mereka juga orang tua yang ini. Aku akhirnya mikir, jangan mikir orang tua kita itu lebih dewasa dari kita dan mereka lebih ngerti banyak hal. Jangan cuma mikir kayak gitu doang, kita juga harus mikir, kita harus ngerti juga bahwa sebagai orang tua pun mereka masih dalam prosesnya sebagai orang tua. Mereka baru pertama kali gitu jadi orang tua. Jadi ketika mereka gagal, ya nggak apa-apa. Iya sih, benar-benar. Siapa bilang orang tua nggak boleh gagal? Mereka juga masih belajar. Gitu. Soalnya yang namanya jadi orang tua yang baik, jadi orang tua yang hebat tuh nggak ada sekolahnya nggak sih? Dia terus belajar tiap harinya gimana sih caranya jadi orang tua yang baik, gimana sih cara jadi orang tua yang hebat. Iya sih, setuju banget sama Mutia. Tapi Mutia ada nggak sih Mut ngelewatin hari-hari dimana kayak ke-trigger dengan hal-hal kecil kan? Karena kalau misalnya sependek pemahaman aku juga nih, ketika kita healing atau berdamai dengan masa lalu, itu bukan berarti kita lupa nih sama masa lalu kita yang seperti apa gitu. Hal-hal yang menyakitkan atau hal-hal yang bikin kita sedih dan lain sebagainya. Tapi di momen itu kita jadi cara kita ngeproses hal tersebut gitu loh. Cara kita menanggapi dari hal-hal yang bikin kita sakit hati itu yang berbeda kan. Nah itu Muti gimana sih? Oke, kalau cara aku balik lagi mungkin karena aku udah, maksudnya aku ngeliat mamaku gitu ya, aku nggak mau menyebutkan siapa korbannya dalam perceraian ini. Aku tahu mereka berdua sama-sama sakit gitu. Maksudnya kenapa yang bikin aku kuat tuh salah satunya karena aku ngeliat mamaku gitu Put. Karena mamaku pernah ngomong gini, kalau misalnya mamaku manggil aku adek ya, kalau misalnya adek nggak kuat, mama gimana? Jadi kekuatan mama tuh ada di aku gitu, bukan yang mama memaksakan aku untuk bahagia, cuma yuk bertahan sama keadaan kayak gini gitu. Aku juga nggak bisa yang marah-marah ke beliau sebagai orang tua aku gitu. Jadi ya udah, aku memang belajar untuk ngajak diri aku, walaupun aku rasanya kayak kita nggak usah lari gitu untuk mau cepet-cepet healing. Kita nggak usah, karena kita nggak lagi lomba untuk nyembuhin diri kita sendiri. Iya. Ya udah, jadi aku ngebiarin diri aku keseret aja, maksudnya nyeret diri sendiri walaupun rasanya berat dan sakit, tapi aku mau berproses gitu untuk healing. Berarti it's worth to fight gitu ya, kayak worth it banget. It's worth to fight, benar banget. Jadi kalau misalnya aku baca broken home enggak, karena in the moment of truth
Jadinya sampai di titik ini aku ngerasa aku tuh sahabatan sama orang tua aku. Oh iya, Dua-duanya. karena ini ya, karena ikatan emosional gitu ya, termasuk ya. Dari Iya, yang iya kan sebelum-sebelum. akunya juga udah berusaha ya udahlah gitu, ya udah main gitu. Mereka pisah bukan berarti dunia lo hancur Iya, sama iya, kayak Putri benar-benar. tadi. Dunia tetap berjalan, tetap Iya, berproses. setuju. Mungkin ini proses tersakit aku, cuman aku makasih gitu Allah udah mempercayakan hal hebat kayak gini ke aku. Artinya aku kuat, aku bisa keluar dari hal kayak gini guys. Iya, iya sih. Soalnya kadang kalau misalnya kalau rasa benci kita terlalu besar terhadap dunia, itu hal-hal baik tuh susah masuk kan sih sebenarnya. Betul, betul Kayak banget. apa ya? Rasanya tuh kalau misalnya kayak ibarat ada pembatas gitu loh, ada dinding yang kayak mau hal-hal baik tuh malah jadi mental semua karena rasa benci kita terhadap dunia itu terlalu besar. Iya. Mungkin healing Oh. healing apa namanya? Kalau misalnya orang-orang bilang udahlah biarin aja waktu yang bakal nyembuhin gitu. Itu salah besar teman-teman. Jadi waktu itu gak akan pernah bisa menyembuhkan. Bener gak Bun? Yang Betul. bisa nyembuhin kita mau cepat atau mau lambat itu gimana cara kita bisa nerima keadaan, bisa oke, setelah ini terus apa? Fokus ke solusinya. Kalau kita terus-terusan kayak nyalahin dunia, kita nyalahin keadaan kayak kenapa sih dunia kayak gini kerjanya, kenapa sih banyak kata kenapa, itu nggak akan pernah selesai ya sih sebenarnya. Iya, benar banget. Terus aku mau nanya juga nih, nah proses Putri untuk apa ya tadi tentang healing tadi, kan mungkin Putri udah struggle sama hal-hal kayak gitu ya Put. Tapi kalau misalnya apa sih yang nguatin Putri tetap mau nyoba lagi gitu kan, ini tentang organisasi ya. Kalau aku kan mungkin aku nyobanya untuk setiap hari gimana caranya aku healing kayak gitu gitu kan. Kalau Putri gimana sih, apa yang memacu Putri untuk tetap mau nyoba organisasi satu dan yang lainnya walaupun sebelumnya udah ngerasain gagal gitu. Oke, mungkin ini siapa tahu ada teman-teman Kacers yang relate juga di selain gagal organisasi atau mungkin gagal dalam hubungan atau gagal dengan apapun. Menurut aku sebenarnya gagal itu bukan gagal sih Mut. Gagal tuh ibaratnya juga sama kan, proses jalan gitu. Maksud aku kayak ketika aku nggak berhasil mendapatkan apa yang aku mau saat itu, sedih nggak apa-apa sedih saat itu. Cuma habis itu oke, apa yang sekiranya bisa aku lakukan setelah ini? Kalau misal ibaratnya saat interview aku ngerasa pas interview organisasi kok kayaknya aku kurang maksimal ya. Oke, berarti next stepnya ketika misal nanti aku harus interview organisasi, ya berarti aku harus latihan lagi gitu. Sama halnya misal ketika orang-orang di sini ngerasa aku tuh gagal ngejalin hubunganku dengan sebelumnya gitu, aku ada trauma dan lain sebagainya. Sembuhin rasa trauma itu dulu gitu. Jangan sampai kadang kan kita ngerasa ya kita bisa sembuh karena orang lain, benar, tapi kita harus bisa nyembuhin diri kita sendiri dulu gitu. Ibaratnya gini ya sobat, tangan kita ini berduri gitu, banyak luka di tangan kita, dan kita karena luka ini banyak duri di tangan kita yang belum kita cabut satu-satu, ada orang nih ngeluarin tangan gitu, dan kita raih tangannya, tangan orang itu juga akan terluka gitu. Karena apa? Karena kita belum bisa nerima dan kita belum bisa nyambut nih duri yang ada. Iya nggak sih Mat? Jadi ini buat teman-teman Kacers, kalau misalnya teman-teman kayak ngerasa belum bisa damai sama diri sendiri, belum bisa terima keadaan kayak oke, ini adalah keadaan yang memang seharusnya terjadi, ini adalah keadaan yang memang seharusnya diterima, jangan pernah nge-cheat gitu. Apa sih nge-cheat tuh bahasanya kayak jangan curang untuk next stepnya tuh dipaksain gitu, karena yang ada akan nyakitin hal-hal yang akan di depan sana gitu. Karena belum bisa damai kan dengan belum bisa damai dengan masa lalu gitu. Terus habis itu kalau udah kayak gitu, hal-hal yang trigger, hal-hal yang nanti bisa bikin kita sensitif atau karena kita belum bisa damai kan,
ada hal-hal yang bikin kita sensitif, kita jadi ngerasa kayak aduh langsung terpuruk lagi ya, langsung kayak sedih lagi. Sedangkan di saat kita udah bisa nerima masa lalu yang ada dan kita menemui hal tersebut di masa depan, proses kita untuk untuk menghadapi hal tersebut tuh jauh lebih bisa diatasi gitu loh, Mut, ya gak sih? Karena kita udah bisa gitu, udah bisa. Jadi yang namanya move on itu nggak cuma berpindah tempat aja, tapi bisa nerima keadaan. Oke, memang kayak gini jalannya, memang kayak gini keadaannya, dan apa yang bisa dilakukan setelah ini? Itu nggak sih, Mut? Muti Iya, juga bener, sama bener kan? banget. Sama. Ya aku setuju banget. Tadi Putri ngomong tentang kalau misalnya kita punya masalah gitu. Jadi ada satu, bukan teori sih, ini pikiran yang sering aku pikirin. Jadi kalau kenapa manusia itu selalu dihadapkan dengan masalah yang sama? Iya nggak sih? Iya. Kayak misalnya kita selalu face suatu masalah dengan, biasanya tuh ya cuma orangnya aja yang berbeda, keadaannya aja ya udah cuma latarnya aja, tapi masalahnya tuh sama gitu, inti permasalahannya. Ambil contoh misalnya ya tentang rasa sakit hati Rasa atau gagal misalnya juga ya dikecewain. nggak sih? Betul, iya, tentang rasa gagal juga. Kenapa dikasih hal yang sama? Karena aku mikirnya ini lebih sebenarnya bukan tentang ngomongin agama, cuma aku percaya gini. Kenapa selalu dikasih masalah yang sama? Karena kayak anggap aja kita lagi ujian. Kalau misalnya ujiannya gagal, kita nggak belajar hal baru di luar ujian itu kan. Kita belajar gimana caranya kita keluar dari, ya udah kita jawab dengan baik si ujian itu. Oh iya. Walaupun gak sempurna, tapi sebenarnya bisa dengan baik. Biar di next ujian ya nilainya dari 70 kita bisa 80. Oh iya benar. And that's how lives work. Iya. Kalau menurut aku. Dan kita Iya. lebih belajar dan mengeksplor banyak hal lagi nggak sih sebenarnya? Iya benar. Jadi itu kenapa kita memang gak bakal dikasih masalah di luar yang kita bisa, karena kita disuruh belajar dulu sama apa yang ada di hadapan kita. Ketika kita aja misalnya gak bisa keluar dari masalah yang itu, gimana kita mau dipercayakan oleh Tuhan atau ya yang lainnya, atau gimana caranya dunia mau percaya lo bisa mengemban sesuatu yang lebih besar lagi. Oh iya, setuju banget sih. Iya ya, ternyata cara kerja dunia tuh suka suka kadang nggak masuk di pikiran kita gitu loh. Tapi kalau misalnya kita mikir lagi, iya ya, kok bisa sampai di sini ya sekarang gitu. Dengan banyak banget bertubi-tubi masalah yang ada, terus jadi kayak wah gila sih. Iya benar, setuju banget dia, Mut. Nah karena kita udah banyak banget nih ngobrol, udah sharing-sharing banyak banget tadi, ada nggak sih, Mut, pesan nih buat Muti ke teman-teman Kacers di sini, buat gimana sih cara biar move on ini berjalan rasanya tuh jauh lebih lebih mudah untuk dijalanin gitu. Oke. Ini pesan aku. Ini. Jadi pesan aku lebih mau ke gimana caranya teman-teman mau dulu untuk ngajak diri sendiri. Karena yang paling susah itu ngajak diri sendiri dibanding orang lain. Kayak misalnya bangun dari tempat tidur ketika pagi, atau untuk ngelakuin hal-hal yang baru, itu paling susah ngajak diri sendiri, termasuk dalam proses move on ini. Mungkin di sini teman-teman yang ngedengerin ini nanti punya prosesnya masing-masing tentang move on, entah dari keadaan yang gimana atau dari pasangan kayak gitu. Yuk mau dulu untuk berada dalam proses itu. Gak apa-apa teman-teman ngerasa sedih, gak apa-apa ngerasa terpuruk, gak apa-apa untuk sebentar aja nyalahin keadaan, gak apa-apa. Semua pikiran kita tuh tinggal papain dulu. Jangan biarin pikiran itu pergi cepet-cepet, karena ketika kita memaksakan diri atau misalnya kita malah denial sama apa yang kita rasain, di situ malah diri kita makin gak mau lagi untuk belajar gitu. Padahal step itu yang mengantar kita, yang menjembatani kita untuk proses selanjutnya. Ketika kita mau berada dalam proses itu, ketika kita mau berada dalam proses move on, pindah dari hal apapun, itu yang bikin kita
akhirnya beneran pindah gitu. iya. Yang akhirnya bikin kita ke upgrade jadi manusia. Nyoba maksudnya nemuin masalah-masalah yang lebih besar dan kita akhirnya bisa Gila ya, aku bisa tuh sampai di juga sini lah juga. keluar Iya dari- ya, Iya, setuju. bener. Kayak gitu sih pesan aku. Jadi pada intinya konklusinya kesimpulannya adalah yuk mau dulu untuk berada di dalam proses apapun di dalam kehidupan. Iya. Karena apapun yang lagi teman-teman hadapi sekarang, artinya teman-teman tuh hebat gitu, Iya, bisa ada iya, dalam setuju proses banget. itu, dipercaya gitu. Nggak semua orang mampu Itu sih kan. kalau dari aku. Mungkin hidup Betul. kita nggak seberuntung orang lain, tapi nggak semua orang lain bisa sekuat kita, iya nggak? Iya, bener banget. Dan kuat enggaknya teman-teman itu juga bukan berdasarkan masalah. Misalnya orang tuh sering banget kayak gini nih, ih kuat banget sih lo ada di masalah kayak gitu. Tapi sebenarnya besar kecilnya masalah tuh bukan penentu kuat enggaknya kita. Karena ya kuat enggaknya kita tuh sesuai Iya. kita berada dalam level kita masing-masing. Jadi jangan menyepelekan masalah. Orang tuh kadang ya kalau misalnya tentang move on dari pasangan, orang tuh kadang ini loh pun direndahin gitu, kayak gitu doang kok lama banget sih move on. Asli. Nggak kayak gitu. Semua level tuh sakit pada levelnya masing-masing gitu, nggak apa-apa. Setuju banget. Jadi mau sakit karena masalah apapun jangan direndahin karena ya rasanya sakit. Iya. Gitu. Dan itu udah harga mati nggak sih, maksudnya? Ya Iya, ini benar. sakit gitu. Udah nggak bisa diapa-apain lagi. Nggak bisa. Sama kalau misalnya Kalau dari dari aku, Putri gimana? nah, kalau dari aku itu sebenarnya selain mungkin teman-teman udah tahu lah ya namanya menerima diri gitu. Walaupun proses menerima diri itu panjang banget prosesnya. Panjang. Cuman yang paling penting juga adalah memaafkan apa yang sudah terjadi sih menurut aku. Kalaupun teman-teman di sini ngerasa yang namanya tapi susah buat aku maafin dia, tapi susah buat aku maafin siapapun lah yang hadir di dunia teman-teman. Setidaknya teman-teman maafin diri sendiri dan maafin kalau itu adalah satu keadaan yang nggak bisa kita kontrol gitu. Karena ya menurut aku ya rasa maaf tuh bisa ngurangin beban di pundak kita gitu loh saat kita jalanin apapun. Karena kalau misalnya kita belum bisa maafin keadaan atau maafin kondisi yang ada, kita akan selalu kayak aduh benci banget lah. Rasa benci itu yang akhirnya nutupin semua hal-hal baik yang datang yang tadi kayak aku bilang. Jadi menurut aku coba pelan-pelan aja sambil jalan gitu kan. Yang namanya proses kan nggak bisa instan yang kayak cuman sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari juga nggak bisa gitu. Itu akan terus berulang seumur hidup kita gitu. Jadi jadi pesan aku buat teman-teman di sini, pelan-pelan aja jalanin apapun yang bakal terjadi di depan sana. Yakinin aja kalau itu yang bikin teman-teman tumbuh gitu. Itu yang bikin teman-teman jadi seseorang yang luar biasa, seseorang yang hebat sampai titik itu. Benar nggak Mbak? Bener banget, aku setuju banget Putus sama Alvin. Aku mau throwback dikit tentang yang tadi aku kenapa pada akhirnya aku bisa berdamai mungkin tentang orang tua aku dan segala macamnya, karena itu Put, setelah aku mau ngajak diri aku mau buat maafin. Makanya aku nggak mau nyebut siapapun korban dalam hal itu, karena ya udah maafin aja, maafin. Tapi gini nggak sih Put, sebelum kita belajar untuk memaafkan keadaan dan segala macamnya, kita mau dulu buat maafin diri sendiri ketika sedih, ketika marah. Maafin diri sendiri tuh kadang ketika kita nggak bisa maafin diri sendiri, ujungnya malah nyalahin diri sendiri, malah nge-underestimate diri sendiri. Itu sih yang fatal kadang. Iya tuh, benar banget. Wah gila sih, ini kita pembahasan kali ini kayak podcast kali ini lumayan panjang ya Mut. Iya. Nah tapi teman-teman tenang aja nih, kan kita bakal ketemu di podcast selanjutnya. Jadi kita kayaknya ketemu di podcast selanjutnya aja kali ya. Nah tenang aja teman-teman, kita bakal tetap update podcast kok setiap 2 minggu sekali, dan buat bahas hal-hal yang lebih menarik lagi nih. Nah biar gak ketinggalan, terus pantengin langsung dan follow aja Instagram kita di @kawanceritaid. Jangan lupa di follow Spotify dan subscribe di YouTube kita ya. Nah aku mau ngucapin makasih banyak nih buat Muti karena udah jadi pengisi
podcast Spotify kali ini. Kayaknya kita ketemu di lain waktu ya, Mot. Nah, Iya Put, makasih juga Putri, hebat banget. Putri juga dong. Oke, sekian dari aku dan Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman Kacers. Dadah.